kakak-kakak sama Dangke Ya. semua datang di kita punya konten. Di sini nanti akan masuk di channel Kartope, tapi ya untuk konten bahas-bahas MV dan lain-lain tuh beta yang handle begitu. Beta mau salah satu konten yang kita akan bahas tuh bahas musik video. Nah salah satunya beta pengen bahas kakak dong punya project ini nih. Soalnya flyer sudah terbaran di mana-mana itu sih lihat bahwa Angelin Mary akan rilis MV besok tanggal 26. Nah, kita sedikit kepo tentang kakak dong punya proses. Sebenarnya Angelin Mary ini apa dan sudah terbentuk dari kapan? Soalnya beta nggak pikiran Angelin Mary ini dia baru-baru padahal paling lama. Bahkan saya yang baru tahu gitu. Mungkin siapa yang bisa jelasin Kak Edu kan? Edu. Angelin Mary ini proyek keluarga berencana. Bener. Iya lagi. Bener lagi. Alamat emailnya aja udah itu. Bener lagi anjir. Alamat emailnya teman-teman Angelin Mary Duo @gmail.com. Dua anak dulu. Dua anak cukup. Jadi Sandi ini tahun 2013 ya. 2013. Entah dari mana internet mempertemukan ketong di Facebook. Terus dia bilang bahwa dia mau pulang dari awalnya dia di Ambon, terus kerja di Jawa. Terus katanya mau balik lagi ke Ambon. Lalu beta lihat dia, yang beta lihat yang paling menarik itu karena dia punya mutual friends dan beta di Facebook itu banyak anak rap. Jadi rapper gitu. Jadi beta bilang, ayo pulangnya nanti ketong nge-rap di sini gitu. Terus setelah dia datang, beta bawa dia kenal, ada juga dia kan juga orang Ambon, beta baru datang tahun 2011 itu. Jadi beta bawa dia di beta lingkungan yang beta tahu, terus ketemu sepakat buat bikin duo rap. Duo rap ini 2013 ya. Tapi ini sudah Angelin Mary atau duo rap itu proyekan lain lagi? Soalnya kan kita tahu nih Angelin Mary ini kan band gitu. Duo rap ini namanya awal namanya tuh The Maestro. Ini sudah nih yang kita jalan banyak ikut festival, terus sampai dari 2013 sampai di tahun 2017 tuh akhirnya kayak macam bosan, mau dibilang bosan, sayang juga. Cuman kayak ketemu perlu inovasi yang baru ya. Perlu yang baru, terus kita bilang buat Jason, bagaimana kalau ketemu rubah formasi nih, rubah genre sekalian. Ketemu nge-band. Karena kita ingat dia pernah bilang buat kita bahwa dia bisa ngedrum. Drummer metal. Drummer, ya drummer kan. Kita pikir, cuman setelah kalau umpama bikin band, dia main drum terus kita main apa? Aduh. Dipermainkan. Wah, sering. Kita pikir mau berarti beta harus jadi vokalis gitu, walaupun saya menjual. Dari segi suara dan tampang sangat saya menjual. Tapi ya udahlah. Show pertama ketemu tuh masih pakai The Maestro ya. Masih pakai The Maestro itu Bagara volume berapa? 4 ya, 3, 4. Bukan, terakhir 9 ya? Oh, mau Subagara ya? Iya, Bagara. Oh, terakhir itu 9 berarti 7 atau 8? 7. Masih pakai The Maestro, setelah itu Peter dan dia ngobrol lagi dan akhirnya ketemu pikir Rebranding lah, ganti nama. Ganti nama baru. Dicari nama apa yang paling ini dan ketong paling cocok dan ketong kita langsung dapat ingat bahwa ya ketong dua ini setiap kali ketemu ketong selalu bercerita tentang problem yang ketong punya. Yang sing jauh dari ketong tuh ya ketong punya orang tua, keluarga gitulah. Kayak kita kayak macam ketong paling sangat banyak bercerita tentang orang tua, terutama orang tua ini yang paling dikasihi antara ketong dua ini ya mama lah. Beta pikir mungkin teman-temannya mau pikir sama gitu. Akhirnya beta Angel ini mamanya. Saya mama nama Angel, terus mama nama Mary. Angel udah ada Mary. Kalau pakai N ini kayaknya terlalu biasa ya. Angel and Mary.
ini aja ini. Sebenarnya biasa juga. Angelin Mary ya sudah, setelah itu itu modalnya masih satu lagu kan? Masih satu lagu. Radio. Radio. Masih padahal dia kerja di radio tapi tulis lagu yang liriknya shut the radio. Berarti ini sudah bukan project pertama yang kamu bikin atas nama Angelin Mary. Actually, iya sih, kayaknya sih. Atau memang Tapi untuk yang lagu Proper. yang proper, yang direkam segala macam ini baru baru pertama. Kalau proses yang awal-awal itu maksudnya rekaman lagi atau cuma sekedar bikin lalu show aja? show aja sih kayaknya. Itu masih kebutuhan manggung ya. Kebutuhan manggung. Kebutuhan manggung. Jadi bikin udah manggung selesai. Itu tuh cukup lontang-lantung sih lama. Sangat lama. Dan project hip hop ketong yang The Maestro itu dengan Angelin Mary nasibnya sama. Sama-sama punya lagu tapi tidak diaudiokan. Tidak produksi secara proper. Tidak divideokan apalagi gitu. Iya benar. Terus kalau sudah tahu tentang Angelin Mary kilas baliknya, kita pengen tahu kenapa sampai akhirnya kamu mau bikin secara proper begitu, baik audio maupun video visualnya. Alasannya karena apa? Gitu? Sebenarnya sih dari awal sih pengen proper, pengen aja gitu. Cuman karena Edu punya kesibukan, dan memang ketemu punya circle tuh makin kesini tuh kan bisa dibilang kalau makin Burong. kalau makin tua tuh makin banyak dihilangin makin banyak kita makin filter kita punya pertemanan dan segala macam, jadi kita punya ruang lingkup tuh sudah mulai menipis dan support sistemnya tuh mulai Iya. itu tuh yang bikin Soalnya kan kayak produksi kalau sendiri ya butuh effort besar. Iya, benar. Jadi butuh support system. Iya. Tapi karena pertemanan mulai makin tua semakin kecil, akhirnya kekurangan support system gitu. Iya. Nah, ini kenapa sampai bisa produksi di tahun ini? Maksudnya apakah dong dapat support system, pertama lalu dapat support system yang baik lalu bisa produksi atau gimana? Iya. Jadi itu akan sekitar tahun ini 2021 sekitar tahun ini. akhir tahun kemarin apa? Bukan awal tahun ini. Awal tahun beta itu DJ juga ya? Enggak. Koseng. Siapa? VT waktu pengerjaan VT de la musik atau apa itu yang kemarin. Nah, beta tuh akhirnya setelah beberapa lama tuh beta ketemu lagi dengan Om Pierre. Iya kan? Om Pierre. Kalau belum tahu Om Pierre, ini fotonya. Sedikit susah ini tuh. Oke. Bagaimana nih Om Pierre? Friend tuh. Full. Om Pierre. Dosa kamu. Maaf, betul. Kalau Om Pierre dengar kabar burung ke bawah, burung bawah. Beta nulis lagu juga yang bukan rap. Iya. Karena Om Pierre tuh mau dengar beta materi lagu. Lalu beta kirim beberapa materi lagu Om Pierre. Terus beberapa bulan kemudian tuh karena Rempah Gunung sendiri Iya. bikin volume 2-nya. Terus dihubungilah beta Jack Sandi. Rempah Gunung ya. Ya. Oh, jadi mulai seriusnya tuh setelah kembali kenal dengan kembali berhubungan dengan Om Pierre. Kembali beberapa Om Pierre Komunikasi terkait Om Pierre. ya. Kita tuh ketemu Om Pierre di Banda, lalu Anto bilang Anto pengen kayak memproduksi anak-anak dong, musisi-musisi di sini punya lagu begitu. Salah satunya Anto kasih dengar tuh kakak punya, tapi kita kaget setelah dihubungi dari kakak DJ pas sampai di lapangan. Loh kok musiknya beda? Ternyata memang kakak itu subproduksi beberapa lagu, bikin lagu sebanyak begitu. Tapi yang salah satunya nih Angelin Mary punya yang original nih, yang salah satu yang lain lagi begitu artinya. Jadi kayaknya mungkin Rempah Gunung akan produksi banyak nih dengan Angelin Mary ini. Oh, itu stay tune sih. Hope so. Karena kebetulan saya beta orang dalam Rempah Gunung. Dan dia orang dalam Angelin Mary, makanya banyak sekali Rempah Gunung Angelin Mary. Jadi sebenarnya Angelin Mary waktu wacananya mau tampil di Rempah Gunung volume 2 itu, waktu itu ketemu lagi urus Rempah Gunung volume 2 atau terus hari itu kebetulan ketemu di salah satu kafe di Kota Ambon.
Di situ Om Pierre langsung bilang, Ale mesti dengerin ini nih, mereka materinya gila. Atau kasih headset ke Beta denger, itu Beta denger Edu punya suara, dia lagi perform lagu Don't Forget to Remember. Don't Forget to Remember tuh mungkin teman-teman yang sudah nonton Rempa Gunung Volume 2 atau yang tanggal 26 ikut konsernya itu tahu lah Don't Forget to Remember itu yang mana, hopefully, semoga. Iya, lagunya bagus sekali, kita denger waktu itu dan kita bilang ke Om Pierre ini bagus nih, vibes-nya sedap. Ketemu punya bahasa tuh itu, ketemu kalau lihat itu tuh kayak vibes-nya enak seng. Dan Don't Forget to Remember waktu itu dia bawa tuh vibes-nya enak banget. Dari situlah langsung Kak Pierre dan Kakak Theo Resia Rumte bilang bahwa ini ketemu harus bilang mereka manggung nih, ketemu harus bilang mereka untuk perform di ini. Langsung mereka mau langsung deh kita ketemu untuk photoshoot segala macam untuk keperluan promosi Rempa Gunung Volume 2 dan mereka manggung. Cuma ya gitu sih, ada cerita lucu sih waktu mereka manggung itu. Latihan dulu. Jadi cerita lucunya tuh adalah mereka nih seperti yang tadi mereka jelasin, mereka nih band keluarga berencana. Dan saya sebagai orang dalam Rempa Gunung waktu itu kita emang kalau misalnya ada yang latihan kita datang nonton, kita lihat, kita dokumentasi juga. Mereka latihan berdua. Mereka latihan berdua dan kebetulan Beta main bass. Iya, kebetulan Beta main bass. Jadi pas mereka latihan berdua itu kayak Beta nggak dua tuh seng nyaman gitu loh, kayak maksudnya kayak kosong banget gitu. Nah, Beta tawarin diri, Beta bilang sambil dong menunggu dong pembasis, mari Beta bantu dong main bass sudah, Beta bilang gitu. Rencananya itu siapa yang basis itu? Ada teman dong. Teman yang memang sudah dari tapi additional juga. Cuma kebetulan dia sedang sibuk skripsi. Iya benar, sedang sibuk skripsi. Lalu Beta tawar diri, kita bilang mari Beta bantu kamu main bass. Nanti kalau pembasis sudah datang baru nanti kamu briefing dia ulang. Ya. Main, Beta denger arahan, ini kunci itu, kunci Inggris, kunci bass. Tiba-tiba habis latihan si Kuntil langsung bilang, "Oh nanti kalian main di Katung sana." Tidak ada bridging, tidak ada apa-apa, langsung ditembak. Saya langsung dilamar di tempat itu, saya bingung. Tapi ya gimana? Tapi kita suka sih, maksudnya kayak ada orang yang memang talapa satu, masuk di satu bikin band satu. Kalau satu main satu band satu lagi. Akhirnya jadi banyak proyekan, tapi sih ada yang bertahan dan sekonsisten itu. Kita mau tuh kayak ya semoga kalau memang itu sentau ke depan Kak Rija akan jadi tetap atau memang masih stay di sana tetap. Kita sih berharap sih memang dong konsisten begitu sih ada ya. Lari di tahun lain jadi proyekan lain gitu. Itu sih ya beta. Kalau itu sih tanya Edu aja sih ya. Ada memang ada rencana lain kayak gitu. Kalau saya pikir kalau dari track recordnya sih. Saya memang beta kalau lihat dari dondong aktivitas komunitas di Ambon sih memang don jarang tak masuk yang lain jadi proyekan. Iya sih. Itu bukan jarang tak masuk, memang dong saya mau terima. Kenapa orang bertanya kenapa kamu band cuma 2 orang awalnya? Beta menjawab bahwa yang kira-kira player gila siapa yang mau main di Ketum 2 begitu kan? Ya karena jujur aja skillnya rendah. Iya. Terus ya apa skill karena tapi bisa proper dan bertahan ya. Kalau mau bikin band 4 orang atau 5 orang itu pembagiannya kecil. itu yang pertama sih. Sebenarnya sih karena alasan yang paling mendasar tuh karena seperti yang tadi Katung bilang, karena Katung tuh fungsi kan sudah mulai mengecil dan karena itu jadi kayak makin hari kita mau kerja tuh sentol banyak orang gitu. Kerja tuh ribet. Kalau banyak orang tuh ribet. Iya, pembagiannya sedap. Itu sih yang paling pertama. Nah, kita langsung beralih ke dok punya proyek yang mau rilis ini, maksudnya apa judulnya? I Guess Nobody But You. Iya, I Guess Nobody But You.
itu beta suka sih, maksudnya beta lihat wih gila ada orang yang mau produksi secara proper kayak gini. Beta sih berharap dari orang yang punya pekerjaan di bidang visual, beta berharap semua musisi harusnya kayak gini. Kamu harus produksi setidaknya kayak gini, kamu punya berkarir di musik tapi sen total tuh akan kayak rasa ganjal gitu. Kenapa orang selalu bersumpah bahwa kata kenapa sih bisa bersaing dengan orang di luar, dengan kayak di jauh-jauh sana, itu karena memang kata sendiri saja sih yang mau proper begitu, sedangkan orang di luar saja segala sesuatu tuh proper, bahkan sampai kostum-kostum pun dong pikirkan. Ini seng yang musisi-musisi lain bahkan datang cuma seadanya lalu duduk menyanyi gitu-gitu. Itu yang beta gelisahkan secara pribadi. Nah beta lihat Angelin Mary ini tabrak stigma-stigma, maksudnya kayak kebiasaan musisi-musisi Ambon yang produksinya yang terlalu maksimal gitu. Beta pikir dong harus ditanyakan lagi untuk apa dong bermusik. Seng kalau sepikir beta sih seng kayak gitu juga. Yang beta akhirnya Agus Nobody But You ini ketemu kerja dengan proper itu karena atau dapat support system lah. Ketemu punya support system dan memang ketemu beda dengan Sandi di sela-sela kesibukannya Sandi juga ketemu menyempatkan waktu untuk itu dan ini bukan sesuatu yang sudahlah bikin aja. Sudahlah yang penting jadi begitu. Yang penting jadi itu. Katong sing kayak gitu dan syukurnya orang punya support system juga itu dong sing kayak gitu. Iya. Segala sesuatu bahkan sampai yang hal-hal sekecil sekalipun memang harus dipikirkan, memang harus itu dan beta dengan Sandi ini lumayan. Beta sih bilang bahwa orang lain sayang, tapi untuk ketemu dua lumayan menghargai musik karena selama ini ketemu berputar ada masalah dan musik paling membantu ketemu. Paling sangat menolong ketemu dan ketemu pikir apa saat ketemu mengerjakan musik apa ketemu hanya bikin secetek itu. Ketemu harus bikin dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi akhirnya oke, lakukan dan memang ketemu punya support system ini sangat baik sekali, sangat membantu. Dan beta sangat senang dengan ini karena akhirnya beta merasa seperti memang bekerja. Beta boleh tambah? Oke. Jadi kan kalau bicara proper atau tidak proper, sebenarnya katong bisa lihat musisi di Ambon itu tuh cukup banyak sih kalau buat beta yang sudah proper. Yang sudah proper. Beta sangat suka dengan beberapa teman-teman punya music video keren sekali. Terus ada beberapa yang mereka yang sudah ditahan oleh manajer dan manajer tersebut tuh dia bikin kegiatan apapun untuk kayak benar-benar promo, entah itu albumnya, entah itu singlenya, entah itu karya apapun yang mereka keluarin, dia bikin sesuatu gitu. Dan itu maksudnya jadi apa ya bilangnya, sayang semuanya belum proper, sebanyak yang proper. Tapi ya memang untuk teman-teman yang merasa bahwa untuk proper itu sayang gampang, memang sayang gampang, tapi bukan tidak mungkin. Karena kalau bisa. Benar. Karena Angelin Mary ini yang beta lihat juga ini perspektif kita sebagai, karena beta kan memang masih additional. Beta tidak tergabung dengan yang dua dan beta lebih ke perspektifnya tuh lebih ke sama-sama pekerja seni lah. Beta di sini juga kebetulan beta yang direct video klipnya Jonah yang sinematografi, beta yang direct. Jadi untuk karya ini juga terwujud itu tuh benar-benar dari effortnya mereka gitu loh. Mereka ciptain lagu, mereka punya materi, dan benar-benar di saat mereka sudah punya sesuatu untuk ditawarkan kepada seorang produser dan produser cari itu yang namanya preparation meets opportunity. Jadi benar-benar langsung untuk berbuah tuh. Ayo, mau nggak kita produksiin kalian ini segala macam single, video klip, mungkin yang lain juga, belum. Lalu beta bicara tentang support system. Nah, yang tadi kakak bilang ketemu Om Pierre, ketemu Kak Theo semua bang, ini terwujud loh, itu ada support system itu dari kakak Pierre dan lain-lain. Apa sih yang dong bikin untuk Angelin Mary nih, misalnya bikin apa saja gitu, produksi dari audio itu bagaimana sampai visual juga bagaimana gitu, sampai bisa seproper ini. Apa ya, kan
yang bikin Katong jadi kayak nyaman dengan support system yang sekarang itu karena memang Katong dikasih kebebasan untuk menciptakan lagu gitu kan, maksudnya nulis apa gitu. Dan yang paling sangat yang jadi support system yang bagus itu adalah ketika pas Katong mau bikin audio apa gitu, dong selalu hadir, terus dong selalu ngecek apa aransemennya kayak apa, terus dong ngasih ide-ide segala macam yang sangat-sangat bantu Katong for bikin lagu nih benar-benar Katong sekali begitulah. Karena in the end of the day Katong dua itu selalu bikin lagu tuh for menyamankan Katong sendiri dulu gitu. Katong seng kayak pikir kayak Gak nikmat gitu ya. Lu dengar sih Iya. Katong selalu mewakilkan Katong perasaan dulu gitu, kayak Katong cipta lagu karena Katong masalah-masalah yang sering terjadi dan segala macam. Dan kakak Pierre dan kakak Theo DJ itu dong selalu kayak oke, ini Tapi kamu harus ada di tengah-tengah yang bagaimana nyamannya kamu dan nyamannya pendengar. Iya betul. Sekarang kita bicara tentang lagunya. Lagunya nih bicara tentang apa sih? Beta kan sampai sekarang beta sebagai DOP pun belum dikasih lagu full. Cuma di kabar kakak DJ bilang Jona bisa handle ini sih yang punya jadi DOP-nya. Terus beta bilang oke, beta mau, maksudnya karena ini sejalan di beta pun misi tuh, maksudnya beta kan ke depan pengen berkarir dari MV. Akhirnya apapun tawaran-tawaran tentang MV pasti beta utamakan gitu. Jadi beta sih tapi beta penasaran karena sampai semua rilis ini sih beta sih dengar akan lagu secara full, secara utuh. Di lapangan kakak DJ cuma kasih dengar part ini yang Toto mau ambil, langsung stop, langsung. Jadi beta simpan rasa penasaran ini sampai sekarang nih. Harus eksklusif. Itu yang kita ya dulu ya. Edwin. Lagu ini beta tulis di pertengahan tahun 2020, setahun lalu. Sekitar bulan Mei atau Juni gitu. Di saat beta dapat satu momen kehilangan yang paling besar dalam beta sendiri itu, yaitu di bulan Aprilnya tuh beta punya bapak dipanggil pulang. Pas tepat di hari ulang tahunnya. Kalau beta berpikir 1 bulan kemudian itu beta rasa kayak macam kosong, kosong. Beta rasa kayak macam kosong dan beta banyak menulis lagu tentang itu punya kepergian tapi gagal. Ada beberapa beta tulis yang cuma refnya yang bisa lanjut. Akhirnya beta pagi hari beta duduk dan beta main gitar, beta ngejreng dan beta dapat ilham untuk tulis lagu ini bahwa memang sudah sebulan lewat, beta membutuhkan memang seseorang yang bisa dalam hal ini kayak lebih ininya tuh kayak macam beta membutuhkan seseorang yang bisa menggantikan atau punya posisi itu yang bisa melengkapi beta dalam hal apapun. Dan itu bapak sejujurnya bukan teman yang baik untuk beta, tapi apapun segala sesuatu yang beta lakukan, yang Anto tahu sebisa mungkin Anto bilang, dan yang Anto bilang itu memang hal yang kebanyakan hal yang misteri beta. Lalu beta menulis itu, tapi beta berpikir beta akan saya akan langsung menulis tentang seutuhnya untuk orang tua gitu. Beta coba kasih fleksibel beta punya penulisan dengan pendengar juga. Dan beta mengangkat satu sosok yang you ini di dalam lagu ini. I guess nobody but you. Jadi terserah teman-teman mau mengartikan you ini sebagai apa. Tapi kalau profesi beta sendiri itu ini karena hal kehilangan itu. Jadi di lagu ini yang paling utama beta bilang bahwa sekarang dulu beta selalu push beta punya tenaga untuk membuat dong bangga, orang lain bangga, keluarga sendiri bangga, sampai beta kehilangan beta pun diri sendiri sekarang. Dan beta sadar setelah beta kehilangan apa yang beta butuhkan, beta membutuhkan orang-orang itu sebenarnya. Salah satunya beta punya father. I guess nobody but you. Terus lagunya tuh benar-benar bicara soal support system juga ya. Iya sih. Yang terasa support system tuh Penting. salah satu privilege yang kita harus butuhkan juga nih. Sampai bahkan kayak bikin konten ini pun kita kan kayak anjir, kita kayak pengen sih rasanya bikin lebih proper dari ini, tapi ya memang harus butuh support system. Tapi dari beta pribadi sih ya jalannya apa yang beta bisa dulu gitu. Iya, Masih beta rasa bahwa Yang ya belum support bisa. system sih
penting juga sih, kita rasa supaya lebih proper, bisa lebih maksimal gitu. Nah, tadi bicara lagu sudah, sekarang kita mau lihat dulu nih visualnya, karena beta kan cuma dikasih penggalan-galan nih, beta tag penggalan kita kan kok rasanya pengen cepat nih, maksudnya kita produksi cuma sehari dan itu sebenarnya kurang ya. Cuma karena emang waktunya sayang cukup, jadi emang buat beta sebagai director dan editor. Banyak ya? Kok banyak sih? Director, editor, manajemen, orang dalam, manajemen. Sayangnya maksudnya satu hari, tapi maksudnya ya bagaimana lah itu, kita mesti maksimalkan apa yang ada, dan buat beta itu fine sih video. Nah, untuk visualnya nih kamu berproses bagaimana? Maksudnya DJ sebagai kamu limpahkan semua ke DJ biar DJ yang atur, atau kamu harus sama-sama cari jalan tengahnya atau gimana begitu? Maksudnya kan beta lihat kakak DJ kasih storyboard, beta dus pakai storyboard semua, terus lokasi sama lu sudah hunting semua, sudah tentukan gitu-gitu sampai di manajemen waktunya gitu-gitu dah. Terasa ini kamu berembuk sama-sama untuk visualnya juga, atau memang serahkan kepada ahlinya ke kakak DJ begitu? Beta jawab ya. Jawab. Kalau untuk proses iya. Coba sih ada. Kalau untuk proses kreatif dan brainstorming untuk video klip ini sendiri tuh benar-benar semuanya terlibat. Edu terlibat, Sandi terlibat, terus kakak Pierre, kakak Theo terlibat, Beta juga terlibat. Jadi hari itu kita ngumpul bareng-bareng, dan kita langsung berembuk. Oke, mau kayak bagaimana? Moodnya tentang apa yang mau diangkat dari cerita, apa yang mau diangkat dari video klip ini. Terus kita mau interpretasikannya bagaimana, dan langsung dari situ tuh benar-benar kayak semuanya tuangin ide tuh, dia tuangin ide, Beta tuangin minuman, Beta bikin Udah jangan, framingnya emang kayak gitu. Beta tuangin ide, Kateo tuangin ide, Kapier tuangin ide, semuanya tuangin ide, dan bener-bener nyatet, Kapier gambar langsung storyboardnya ini segala macam. Jadi emang kalau untuk proses kreatif video klip ini sendiri tuh semuanya terlibat. Dan beta rasa sih itu yang terbaik ya, karena kan bisa dibilang ini kan anak pertamanya Angelin Mary nih, video klip ini nih, project ini nih, ini anak pertama nih. Paling bagus sih emang semuanya terlibat. Emang mungkin ada yang kayak ya udah kasih porsinya, direktornya aja lah yang inilah. Awalnya tuh beta yang kasih konsep. Kakak Pierre yang menghubungi beta untuk tanya konsepnya kayak mau kayak gimana, karena beta yang menulis lagunya kan. Beta yang sendiri yang bilang buat Om Kebo, beta tuh bahkan yang punya gambaran apapun soal video klip lagu ini mau dibikin kayak gimana. Beta serahkan balik lah. Sambil Om bilang bagaimana kalau kita berembuk semua. Benar liriknya. Karena Kapier juga tanya begitu ke beta. Ya gimana Ki, nanti konsepnya mau kayak bagaimana gitu tuh. Beta bilang wah kalau begini nih enaknya kita duduk sama-sama. Karena kan maksudnya kan apa yang beta mau belum tentu apa yang dua mau sebagai yang punya lagu nih. Jadi dan apa yang beta kasih juga belum tentu Kapier dan Kateo bisa terima akang mantap-mantap atau segala macam. Jadi mending daripada katong back and forth nanya-nanya terus gimana, mending katong ketemuan. Kapier bilang ya memang mendingan ketemuan. Terus apakah ada referensi dari dong untuk kayak bikin satu visual ini? Beta referensinya kayak gini. Beta kan lihat di postingan kakak dong semua. Beta lihat bahwa sampai photoshoot pun ada referensinya. Kayak referensi foto ini kan dari sini gitu-gitu. Mungkin dari visual videonya juga mungkin ada kan? Beta awalnya video nih konsep tuh beta berpikir bahwa beta semua terlalu banyak nyanyi. Iya. Hampir juga mau bawa. Kebiasaan orang Ambon itu kan kalau bikin video pasti lebih banyak nyanyinya. Hampir juga sih mau nanti katong kelihatan kayak studio session di dalam. Iya. Dalam video itu. Makanya beta bilang katong berembuk dengan Hampir, katong bilang ya bagaimana kalau ada peran penggantinya saja. Yang mewakilkan. Nah, peran pengganti ini mau ngapain? Iya. Nyanyi lagi? Enggak. Sebenarnya ada part itu. Cuman karena katong pikir yang lebih baiknya jangan nyanyi. Ketemu akhirnya mencari lagi apa lingkungan
di lingkungan sekitar ketong tuh apa yang paling bisa dimanfaatkan gitu. Ya ketong, bagaimana kalau lirik-lirik ini dituangkan dalam ya gerakan atau apa gitu. Akhirnya ketong ketemu lah sama Ketong sampai kepada kesimpulan bahwa ketong perlu orang yang memang bisa acting untuk di video klip ini, karena kan memang maksudnya yang cantik banyak, yang good looking banyak, tapi pendalaman karakter dan ekspresi mimik semua itu kan belum tentu mereka dapat. Iya, itu yang beta selalu resahkan juga, maksudnya ketong dalam Bapak keresahan banyak konten curang. Ini bisa jadi album sih. Bapak bisa masuk Angelin Berry, keresahan semua. Iya. Bisa tulis lagu. Bisa kayak jadi kayak ketong juga Ambon ini memang banyak yang cantik, banyak yang good looking, cuman itu ketong sih ada beta sendiri belum menemukan stop untuk acting gitu. Untuk betul-betul profesional dalam segi visual. Untuk kayak diajak foto masih banyak, tapi untuk diajak acting itu masih susah. Dan beta kaget kenapa sampai dong bisa dapat orang kayak Tam ini. Kalau bicara Tam sebagai peran pengganti untuk yang acting di dong punya visual, beta rasa bahwa Yang belum tahu Tam, ini fotonya. kalau nonton lebih bisa kalau usah kesini makanya ributin orang. jadi itu rasa kayak, ya anjir, mereka baru pernah Kerja di mana? Iya, kerja dengan orang yang betul-betul profesional dalam visual begitu. Maksudnya kayak dong tuh paling mendalami, dong punya peran, dong paling bisa tampil maksimal di kamera. Itu yang beta butuhkan selama ini. Dan beta rasa anjir, kenapa beta sih tahu bahwa orang teater pun masih bisa diajak kayak gitu. Beta pikir orang teater ya khusus teater doang, padahal atau bisa diajak gitu. Soalnya kayak gitu. Beta rasa kagum sih, maksudnya dong bisa kepikiran untuk rekrut orang teater gitu. Itu idenya dari mana sih? Itu prosesnya juga panjang sih, kita mikir banyak orang, mikir banyak. Mas. Kita lempar banyak nama waktu itu. Benar-benar kayak beta tahu ini nih, dia ekspresinya mungkin cocok nih. Beta lempar nama. Edu juga lempar nama. Sandi nggak lempar apa-apa. Lempar kayaknya jangan deh. Terus Kapir lempar nama. Terus tiba-tiba Kateo yang muncul dengan karena memang Kateo sebagai penulis berkali-kali terlibat dengan sanggar mereka ya? Iya. Sanggar Batu Karang. Ya, jadi dan di situ Kateo langsung mikir, oh ada nih dia seniwati ya lah, bukan seniwati. Dia inilah seni rupa lah, gitu seni gerak. Ya, namanya Tamara Hurulean. Boom, kita diliatin dan langsung semuanya setuju, kayak oh boleh nih, oke aman. Kasih tahu dia, ketemu ngobrol, ketemu lempar, ketemu ide. Kebetulan hari itu ada acara di Kebun Cengkeh, namanya Pena Hitam. Pena Hitam Day. Hari itu beta dengan Kakak Theo ke situ dan Batu Karang perform. Itu rencana memang lirik-lirik orang par Angelin Berry atau gimana? Memang sudah pasti dia. Itu memang sebenarnya beta lagi pengen datang ke situ dan Kakak Theo langsung bilang kebetulan Batu Karang perform di Pena Hitam, kita bisa sekalian ngobrol dengan Tam. Nah, langsung ketemu, Kakak Theo langsung menyampaikan, kita udah perlu ini apa segala macam. Kakak Theo ngomong. Dan yang kagetnya kita berdua, kita hari itu tidak ketemu. Waktu syuting kaget kita, ini. Kayaknya yang lebih kaget antum deh, mohon maaf. Oke. Itu kayaknya langsung sampai situ ya, sampai situ. Kita cukup penasaran, tanpa beta penasaran kayaknya hari ini kita harus puaskan deh. Kita nonton kayaknya. Ini gimana nih, kita nonton full dulu atau kita pause gitu? Pause aja lah. Pause. Supaya aja kena mentai gitu. Kita takut nih karena dong punya player kan semua di Spotify dan lain-lain. Kita bikin kayak reaction aja, Pak. Ale bisa. Oh, ini kumisnya harus dipendek-pendekin. Ale bisa ini. Di sebelah mana? Itu tuh sebelah kanan. Nah, itu dia. Oke. My life is empty since I was 20.
Kamu emang terbaik sih. Dapat banget ekspresi. Ini ada di belakang tamu juga bagus. Ekspresinya bagus. Enggak. Nah, bagus banget ekspresinya Ji. Ini minimnya apa nih? Jangan play dong. Ini lagi pause lah. Ali iseng banget asli sumpah. Di sini. Ini minimnya apa sih? Waduh. Sebagai director ya. Ditanya meaning, atau grogi juga jawabnya. Ya ini. Sayang. Jadi meaning sebenarnya tuh apa ya? Di video klip ini nih, Angel in Mary, which is mereka berdua, itu adalah sebagai bener-bener angel. Bukan sebagai sosok yang ada dan melihat dia punya keputusasaan. Jadi benar-benar di situ makanya katong kayak katong dropping hints, katong kasih petunjuk bahwa ini mereka berdua nanti bakalan ada nih. Jadi kan kita munculin satu persatu di situ, lalu nanti Edu juga akan muncul. Pertama Sandi dulu di bagian ini, lalu nanti Edu juga akan muncul di scene lain. Jadi emang sebenarnya cuma mau kasih tahu bahwa apapun yang dia lagi hadapin ini sebenarnya ada yang perhatiin. Ada yang perhatiin sosok apapun itu gitu loh. Ada yang ini astral sekali nih yang perhatiin. Oke, kita lanjut. Nah, match cut itu tuh. Kita mau tanya lagi ini, maksudnya ada kan pasti ada maksud di balik dong punya pengambilan ini dia mau gali saat ini. Nah, kenapa sampai dia ada visual kayak gimana ya, kayak mengalami apa gitu di dalam kamar mandi ya. Ya, di kamar mandi gitu. Itu meaningnya apa sih? Jadi meaningnya itu sendiri sebenarnya katong brainstormnya, katong ambil idenya tuh dari liriknya. Jadi benar-benar liriknya itu menggambarkan kalau misalnya teman-teman sudah nonton di YouTube channel kita itu ada liriknya di bawah YouTube channel Angel Mary. Di situ mereka menjelaskan bahwa dia tuh berusaha menyenangkan orang, bagaimana dia overthinking but how to make them proud. Jadi dia benar-benar kehilangan dirinya dalam proses itu. Dia stres, benar-benar stres dan jadi beta dalam sini itu tuh beta berpikir bahwa ini bagusnya kalau di sini nih kita ambil dia lagi mental breakdown. Benar-benar kayak merasa gagal untuk menjadi orang yang entah itu orang tua mau atau sekeliling mau, kayak kan orang kan masih punya ekspektasi nih. Kalau misalnya Ali dalam satu pergaulan atau dalam satu lingkungan, orang punya ekspektasi for Ali. Tapi Ali pernah rasa kayak Ali sing sampai di ekspektasi itu dan orang kecewa, orang jauhin Ali, orang mulai itu. Nah itu tuh dia lagi rasa itu tuh. Benar-benar dia breakdown di situ dan dia sing kuat lagi, dia sendiri di kamar mandi dan just chaos, lose control. Nah ini ada match cut ke kayak di rumput ini. Ini artinya apa? Sorry, kita pause lagi. Ini kalau untuk yang rumput ini sendiri susah sih. Emang dia harus jawab. Maksudnya kenapa sampai dia terbangun di area itu? Ini sebenarnya semuanya ada di sebuah buku yang buku ya. Dan beta tidak bawa bukunya. Iya. Nah, itu kakak tahu buku idenya di situ. Jadi sabarnya kita coba ingat-ingat kembali dan kita coba jelaskan. Jadi kenapa dia kalau untuk ini sendiri adalah salah satunya juga adalah mengikuti lirik. Karena dia punya liriknya tuh nanti where I'm supposed to go, benar-benar kayak kebingungan. Dia sedang di mana, dia harus kemana. Karena dia benar I'm losing myself in this time. Jadi emang plus mengikuti dinamika lagunya yang juga yang naik. Jadi benar-benar tadi yang dark banget.
Katong kasih naik sedikit dinamikanya di tempat yang berbeda. Itulah kenapa sudah ada warna gitu ya. Yes. Sudah ada warna. Jadi tempat berbeda, warna juga muncul. Kemudian masih tetap mengikuti lirik, Yes. bahwa dia benar-benar lagi Malavi Sevi, I feel unsteady. Dia benar-benar seng rasa balance dan inilah. Dan dia juga bingung mau kemana. I don't know where I'm supposed to go. I'm losing myself. Understand? I'm losing my praises, man. Ya, jadi kembali mengikuti lirik. Nah, ini kenapa ada bunga yang dia ambil dari samping dia. Kalau abis ini ya. Nah, muncul Edi dulu. Keren. Good. Oke, kalau untuk bunganya itu sendiri, itu sebenarnya tidak ada maksud tertentu di balik itu. Iya. Karena memang itu pure artistik saja. Itu pure artistik saja karena ya atau melihat bahwa model video klipnya, musik videonya adalah perempuan, diasosiasikan dengan bunga. Oke. Karena dia kan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau bilang ada maksud apa di balik itu sih sebenarnya seng. Tapi kalau dikaitkan sebenarnya bisa. Karena kan I'm losing myself, dia kehilangan dia jati diri, tapi dia lihat bunga, dia ambil dan dia coba untuk mengingat kembali jati dirinya sambil berjalan. Sebenarnya kalau bukan bunga, kredit card atau Itu sangat-sangat dia bisa langsung mendapatkan jati diri di situ. Berarti money. Beta rasa usul-usul itu pasti ada di tangan Kakak Theo. Soalnya Iya selama sih. proses produksi itu beta rasa Untuk Kakak artis- Theo untuk segi artistik. Ya, untuk artistiknya itu lebih ke Kakak Theo. Ya, Oke. Jadi ini juga idenya beliau yaitu ada bunga di situ, dia pegang Make-up-nya juga. Dia pegang bunga, bangun ada make upnya begitu. Itu idenya. Menarik. Want to hold, to fix my self-control. I need someone to take me high. I guess nobody but you. I need someone to stand, someone to fix my hand. I need someone to make me right. I guess nobody but you. Oh, my hate, my fears, my sadness and tears. Just don't let me down below. Oh, my hate, my fears, my sadness and tears. Wah. Lihat kan yang muncul terus siapa kan? Daerah kan lebih gede. Oke, kenapa dia berlari dan kembali terjatuh lagi? Oke, jadi kenapa dia berlari? always run and go. Kenapa dia berlari? Sebenarnya ada maksud yang ini sih. Katong kalau kembali berkaca kepada lirik, itu dia sedang menggambarkan dia punya ketakutan, dia punya keraguan, my hate, my fears, sadness and tears, dia punya kesedihan. Don't let me down below, tolong jangan kecewain beta lagi. Jangan ini lagi, don't let me down lah gitu. Jadi itu di situ digambarkan bahwa dia sedang lari dari perasaan itu dan sedang lari dari benar-benar apa dia mau ngerasain itu lagi. Dia lari dan dia coba lari, tapi dia tetap terjatuh karena benar-benar nobody nggak ada di situ tuh. Dia perlu seseorang, nobody but you, tapi seseorang itu nggak ada di situ dan dia terjatuh. Jadi sebagaimanapun dia berlari, mencoba untuk berlari dari sesuatu, kalau tanpa ada sosok itu Balik jatuh. susah, pasti akan balik ya. Oke. Berarti yang kemunculan kakek itu dan Sekali lagi itu sosok astral. Oke, jadi itu cuma penggambaran bahwa ini air ya. Penggambaran bahwa dalam keadaan apapun ada aja sosok yang ngeliat. Oke. This time, Ini lokasi yang kita paling suka sih. losing my precious mind. Wah, that's good. Ada yang sisir rambutnya. Iya, vokalisnya keren banget. Keren sih. Ini kenapa harus teriak di samping-samping dia? Kemarin kita produksi itu cuman ya ikut-ikut saja, kita pengen tanya banyak selama proses produksi cuman nanti tanya di sini aja deh gitu. Oke, ini sebenarnya sedikit ribet ya, karena kan Ketong berusaha untuk menginkorporasikan segala sesuatunya
di musik video klip ini, di musik video ini. Jadi di saat ada part itu, nana itu, salah satu hal yang katong kepikiran waktu itu adalah bahwa mereka sebagai, karena itu kan posisinya tuh backing vokal. Jadi benar-benar mereka itu Dia kayak yang paling tahu. Beta mau bilang baterek saya sih, bukan baterek. Mereka tuh kayak apa ya? Bilangnya bukan baterek sih, lebih ke menjudge gitu. lebih ke suara-suara Ari tahu di mana saat Ari lagi stres, lagi benar-benar down banget dan banyak segala sesuatu tuh kayak banyak banget gitu loh yang mengganggu dan ini itu menggambarkan mereka. Jadi apa itu yang digambarkan di situ? Mereka sosok yang tadi benar-benar ngelihat dari dia masih breakdown sendiri, tiba-tiba dinamikanya naik sedikit, dia muncul di tempat lain dan dia bingung mau kemana, masih diliatin terus sama mereka berdua. Sampai di situ mereka menjadi suara-suara yang bikin bingung itu gitu loh. Itu salah satu apa ide untuk menggambarkan dan merealisasikan audio itu ke visual di bagian itu tuh. Makanya ada mereka berdua teriak-teriak. Lokasinya gokil sih. Gokil. Anjay. Keren. Dan sama dulu. Iya. Ada nama gua. Jonas Sono Patinama sinematografi. Kita suka nih akan punya segi-segi artistiknya. Soalnya kayak ada dari proses visual sampai di apa namanya proses bikin cover photoshoot itu paling identik dengan ini. Kita shout ke Lucy Theo, kita suka sekali dengan untuk punya ide-ide artistiknya. Jadi kayak terus didukung juga dengan apa namanya dengan lokasi juga yang dong pilih. Kita paling suka tuh ini kita kayaknya baru pernah ada orang produksi di gereja ini sih. Makanya kita bilang ini dong bisa dapat apa ini sebagus ini. Keren sekali sih. Itu benar-benar dari Kapir dan Kateo. Bahkan sebelum itu tuh sudah datang foto sebelum kita Ini Pas- tempat terakhir di video klip tapi tempat pertama waktu di hunting. Benar-benar ide utamanya tuh. Nanti kita harus shoot di gereja ini. Kita diliatin fotonya. Oh iya boleh mau. Moodnya dapat nih, pasti dapat banget sama lagunya. Dan emang gokil sih hari itu. Thank God cuacanya cerah dan emang cahayanya bagus banget. Itu benar-benar semuanya yang tadi teman-teman lihat di video klip. Apa yang ini kan reaction video jadi yang teman-teman lihat di video klip di lokasi terakhir itu benar-benar natural light semua. Itu tidak ada tambahan-tambahan. Iya, padahal beta mau semua. Dia bawa lighting Tapi saya ada listrik. Iya, tempatnya nggak ada listrik. Tapi memang nggak perlu lighting juga di tempat itu gitu loh. Iya, Bagus betul. banget itu tempat. Moodnya dapat dengan mood lagu dan konsep video klip kita. Dan emang ya itu emang pilihan pertama sih. Tempat itu pertama. Iya emang. Ya. Oke, berarti kita sih lebih enak nonton kayak gini tuh supaya kita suka ngulik sih. Kita selalu nonton musik video, selalu reaction tuh punya bukan reaction bikin konten. Jadi kita suka lihat aspek-aspek apa yang dong tonjolkan gitu. Dan kita rasa menarik kalau katong bahas secara segi artistiknya tuh paling enak. Maksudnya kayak ada kode-kode gitu kayak dong pesan-pesan dong sampaikan di musik videonya begitu. Kalau gitu kita bisa minta Dondoa mainkan akan punya kan. Nyanyi. Kalau ini beta sih ada sedia kamu di sini tapi boleh lah. Pukul paha aja. Nyanyi aja. Oke. Wah, ini mah. My life is empty since I was 20. No one cared what I scared. I'm getting sober. I think I'm overthinking about how to make them proud, and I'm
losing myself in this time. I need someone to hold, to fix my self-control. I need someone to take me high. I guess nobody but you. I need someone to stand, someone to fix my hand. I need someone to make me right. I guess nobody but you. My life is heavy, I feel unsteady, and I don't know where I'm supposed to go. Cause I'm losing myself in this time, and I'm losing my praises mine. I need someone to hold, to fix my self-control. I need someone to take me high. I guess nobody but you. I need someone to stand, someone to fix my hand. I need someone to make me right. I guess nobody but you. My head, my fears, sadness and tears, just don't let me down below. My head, my fears, sadness and tears, just don't let me down below. Cause I'm losing myself in this time, cause I'm losing my praises mine. I need someone to hold, to fix my self-control. I need someone to take me high. I guess nobody but you. I need someone to stand, someone to fix my hand. I need someone to make me right. I guess nobody but you. I need someone to hold, to fix my self-control. I need someone to take me high. I guess nobody but you. I need someone to stand, someone to fix my hand. I need someone to make me right. I guess nobody but you. Thank you Angelin Mary. Makasih Jonah. Thank you Lo Jonah. punya Instagram apa tadi? paling At Angelin Mary. Angelin Mary. Iya. YouTube channel. Juga sama Angelin. Angelin Mary. Lagunya kan bisa ketemu putar di apa sudah namanya? bisa dinikmati. Dinikmati di Spotify. Iya. Ya, Jadi semua teman-teman jangan lupa all dengar semua streaming Angelin Mary. platform. Ampun pun salah satu gacun. Aduh, kayak bebannya berat ya dengan kalimat itu. Perwakilan Ambon. Pesan-pesan dari kakak itu, kakak Sandi dan kak Gigi untuk pelaku seni dan juga penikmatnya yang mungkin akan nonton video ini. Pesan-pesan beta mungkin lakukan saja teman-teman. Beta yang terlalu berpikir kemungkinan terburuknya sih. Beta terus lakukan, sebenarnya ada berpikir kemungkinan terburuk, tapi apa yang bisa beta lakukan, beta tetap lakukan dan beta percaya apa yang beta lakukan akan sampai pada waktunya. Terus intinya tetap lakukan. Just do it. Kalau kata brand itu ya, brand sport itu. Iya. Berani kan? Just Karena DJ ada. Ale, just do it. Stay alive pastinya. Iya, stay. Untuk bisa selalu bisa produktif kan. Iya. Jangan sampai ngedown dan dengan segala hal yang mungkin bisa bikin teman-teman. Kontong juga sering gitu ngalamin hal-hal yang bikin teman down gitu kan. Tapi yang paling penting sih support system juga gitu kan. Karena support system itu yang bikin kontong staying down lama-lama gitu. Kami nikahkan. Kalau kak DJ ada? Kalau dari kita sih jangan menyerah. Kuri apa aja. Indomie adalah nikmat surga. Kalau dari beta jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin.
karena segala sesuatu itu mungkin belum bertemu dengan orang yang tepat. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya alat yang proper, atau teman-teman punya alat tapi teman-teman tidak punya ide yang cukup kreatif, atau menurut teman-teman tidak terlalu menjual, jangan patah semangat, jangan berhenti sampai situ, jangan overthinking, karena pasti seiring berjalannya waktu teman-teman berproses, itu pasti orang-orang yang tepat itu pasti akan muncul. Yang tadi Edu bilang kita sangat setuju, dan Sandi bilang sangat setuju, stay alive dan lakukanlah terus, karena di saat teman-teman kayak mereka keluarin lagu, punya lagu, ciptain lagu, akan datang orang-orang yang tepat untuk membantu teman-teman sampai ke tempat yang tinggi itu loh. Maksudnya bukan tinggi juga sih, atau kita juga nggak mau bilang bahwa Angel and Mary di tempat tinggi atau apa, enggak, tapi bisa naik lah, atau bisa naik sama-sama. Jadi tetap dengan tema lagunya bahwa teman-teman nggak akan bisa kalau misalnya teman-teman lakuin sendiri. Mungkin bisa tapi susah. Dan apa? Jangan lupa follow. Oh iya, kemudian juga shout out juga, kita mau kasih shout out untuk teman-teman dari support system kita, jadi Rempah Gunung itu, kalau teman-teman tahu mungkin Rempah Gunung adalah penyelenggara konser-konser musik kecil di Ambon. Kita masih menyelenggarakan intimate concert 50 orang, 100 orang, tidak terlalu banyak, tapi Rempah Gunung sekarang lagi meluncurkan sebuah divisi baru, yaitu Rempah Gunung Records. Rempah Gunung Records itu akan berfungsi sebagai wadah, lebih ke label, wadah untuk teman-teman musisi yang ingin menyalurkan dan punya karya. Nanti akan kita kurasi, dan kalau memang bisa dijalankan, hopefully bisa, we'll see. Jadi jangan patah semangat, karena di Ambon juga label bukan cuma Rempah Gunung, banyak sih. Tapi itu salah satu. Ini syarat untuk Rempah Gunung. Kita juga mau syarat fotografer kita, Michael Ezra. Kemudian kita mau shout out semua support system yang sudah terlibat dalam acara kemarin dan mungkin akan terus berproses dengan kita ke depannya. Ada IP, ada Eric, dan Krimi, Kak Krimi, dan juga teman-teman dari grup-grup lain yang sangat mendukung. Kayak kita juga mau shout out untuk Sang Saka dan Meshot Production, karena mereka sudah sangat-sangat mendukung. Mereka mendukung sekali dengan apa yang kita mau bikin. Mereka bantu promo, mereka beli tiket dan segala macam. So thank you untuk semua yang sudah mensupport. Jadi yuk lain support lain, jangan lain tarik lain pun kaki. Intinya waktu kek kujam aku buku. Intinya rajin-rajin membuka diri teman-teman. Berkarya lah, siapa tahu ada orang yang mau menaungi ya. Don't be exclusive if you have nothing. Sampai bertemu di Kotapung konten selanjutnya. Tangke teman-teman Angel and Mary, Jona di sini. Sampai bertemu di Kotapung konten selanjutnya. Bye bye.